Sosoknya tak asing lagi bagi orang yang berhubungan dengan dunia pondok pesantren. Beliau merupakan sekian dari sederetan ulama karismatik di Indonesia. Bukan hanya sebagai seorang penulis yang produktif, beliau juga telah melahirkan ribuan dai-dai muda yang berdakwah serta berjuang di Indonesia dan sekitarnya. Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Raci, Bangil. Beliau adalah Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun radhiyallahu an. Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun merupakan seorang ulama yang sulit dicari tandingannya. Beliau merupakan seorang ulama yang konsisten dalam dunia pendidikan. Cita-citanya sungguhlah mulia. Beliau menginginkan untuk membumikan bahasa Arab di Nusantara ini. Walaupun kini beliau telah tiada, namun jasanya selalu dikenang dan tetap abadi sepanjang masa. Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun dilahirkan di Sumeneb, Madura pada 11 Juni 1934 Masehi. Beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Al-Habib Ahmad bin Husain bin Thohir Bahrun dengan Asyikh Fatimah binti Ahmad Bahabaji. Keluarga Asyikh Ahmad bin Muhammad Bahabaji adalah keluarga pendidik sekaligus pendiri madrasah diniyah yang tertua di kota Sumeneb. Dari kakeknya lah Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun belajar, dan di sana pula beliau mendapatkan wawasan tentang Thariqah Alawiyah yang merupakan thariqah warisan teragung dalam hidupnya. Warisan tersebut berupa metode pembelajaran dan segala macam amalan sehari-hari yang merupakan warisan salafun sholihin yang berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhabkan Syafi'i dan berthariqah Alawi. Selain mendapat bimbingan dari kedua orang tuanya, beliau juga masuk di Madrasah Makarimul Akhlak Sumeneb. Di samping itu, secara khusus beliau juga belajar kepada kakeknya dari pihak ibu, Ustadz Ahmad bin Muhammad Bahabaji, seorang ulama kota Sumeneb pada masanya. Kakeknya ini senantiasa membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang mendalam. Bila mana sang kakek ada undangan berdakwah, beliau kerap diajak untuk menemaninya. Setelah kakeknya wafat, beliau meminta ilmu agama dari paman-pamannya sendiri, yaitu Ustadz Utsman bin Ahmad Bahabaji dan Ustadz Umar bin Ahmad Bahabaji. Sewaktu menetap di Surabaya, beliau menjadi murid kesayangan seorang ulama yang faqih, Al-Habib Umar Ba'agil. Kepada gurunya ini, beliau banyak memperdalam ilmu fikih. Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, walaupun sebagai ulama besar yang dihormati dan disegani, baik di dalam maupun di luar negeri, dan kebesarannya pun diakui oleh Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, maka setiap kali Ustadz Hasan datang di majelis Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah, beliau diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan di hadapan para ulama sedunia yang berkumpul di majelis tersebut. Juga dalam acara haul Nabiullah Hud alaihissalam di Hadramaut, beliau selalu mengelak ketika diminta untuk memberikan sambutan. Tetapi pada kunjungannya yang terakhir, beliau mau memberikan sambutan, namun tetap dengan sikap yang begitu tawadu. Beliau mengatakan bahwa tidak bermaksud memberikan nasihat kepada hadirin yang kebanyakan terdiri dari para tokoh ulama, namun nasihat tersebut ditunjukkan untuk santri-santrinya yang belajar di sana. Beliau senantiasa menunjukkan sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang besar. Siapapun tamu yang datang kepadanya akan dilayani dengan ramah, bahkan tatkala menyajikan suguhan, tak jarang beliau sendiri yang mengangkat sendiri sajian dari dapur dan menyuguhkannya kepada para tamunya itu. Setiap orang yang mengenal sosoknya maka akan memiliki sebuah kenangan baik tentangnya. Demikianlah kesaksian para tokoh tentang Al-Ustadz Hasan Bahrun radhiyallahu an. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesaksian Abuya Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Mekah
Kesaksian Abuya Syahid Muhammad ini sering terlontar ketika beliau mengajar murid-muridnya. Beliau mengatakan bahwa apabila kalian ingin mencontoh kesabaran, jiwa perjuangan, dan tawakal, maka contohlah Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun radhiyallahu anhuma. 2. Kesaksian Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Ustadz Hasan adalah orang pertama yang membuka kembali hubungan antara Hadramaut dan Indonesia setelah terputus puluhan tahun lamanya, dan beliau pula lah yang mulai mengirimkan para santrinya untuk belajar di Hadramaut, sehingga semua pahala orang yang belajar ke Hadramaut akan kembali pahalanya kepada Al-Alim Al-Alamah Azza'i ilallah Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun radhiyallahu an. Demikian penuturan Al-Habib Umar bin Hafiz di hadapan para santri dan ulama dalam ziarahnya di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Raji. 3. Kesaksian Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin Bangil. Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun adalah putra terbaik dari keturunan Sa'adah Ba'alawi saat ini. Ungkapan ini terlontar ketika beliau memberikan sambutan pada acara pemakaman Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun. 4. Kesaksian Bapak Dede Angga selaku Bupati Pasuruan saat itu. Walaupun saya baru mengenal sosok Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun, namun seakan-akan saya sudah lama mengenalnya. Beliau itu ibarat saudara, teman, orang tua, dan guru saya yang senantiasa menegur serta senantiasa memberikan nasihat yang sangat berharga. Ungkapan ini beliau sampaikan saat memberikan sambutan di acara pemakaman Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun. Dan masih banyak lagi ungkapan serta kesaksian tentang sosok dan pribadi Al-Ustadz Hasan bin Ahmad Bahrun radhiyallahu anhu dari tokoh-tokoh ulama, para habaib, para kiai, para santri, para pejabat negara, dan orang-orang yang mengenalnya.